Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas materi tumbuhan kelompok Myrtales dan Urasid 2. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut terkait materi kelompok tumbuhan Myrtales dan Urasid 2, kita wajib tahu dulu nih pengertian dari ordo Myrtales dan Urasid 2. Di awal video ini, kita akan bahas terlebih dahulu terkait materi kelompok tumbuhan ordo Myrtales, yang mana ordo Myrtales merupakan ordo dalam klasifikasi tumbuhan berbunga yang mencakup beragam famili seperti Myrtaceae, Melastomaceae, dan juga famili lainnya. Tumbuhan dalam ordo Myrtales seringkali memiliki bunga yang beraneka ragam dan biasanya menghasilkan minyak atsiri. Adapun ciri-ciri dari ordo Myrtales diantaranya daun tunggal, silang berhadapan tanpa penumpu, bunganya merupakan bunga banci, ada kalanya berkelamin tunggal karena adanya reduksi. Memiliki kelopak dan mahkota berdaun bebas atau kelopak saja. Actonomorf atau zygomorf, kemudian benang sari berjumlah sama dengan daun mahkota. Bakal buahnya beruang 1 hingga 4 dengan satu tangkai putih. Bakal biji yang terdapat pada tembuni berada di tengah atau sudut. Dasar bunganya cekung, kadang-kadang sampai berbentuk pipa, serta berkas pembuluh foamnya dalam kayu. Dalam ordo Myrtales, kita akan bahas mengenai famili Melastomaceae, Myrtaceae, dan Literaceae. Yang pertama, kita akan bahas mengenai famili Melastomaceae, yang mana famili Melastomaceae ini memiliki karakteristik habitusnya berupa herba, semak, liana, atau pohon. Daunnya tunggal, berhadapan bersilang, atau berkarang. Tanpa stipula, pertulangannya 3-9 dan melengkung. Serta bunganya biseksual, actinomorf atau zygomorf. Contoh tanaman dalam famili Melastomaceae adalah senduduk atau Melastoma malabatricum dan juga harendong bulu atau Slidenia hirta. Berikut merupakan gambar dari tumbuhan penduduk atau Melastoma malabatricum. Untuk famili yang kedua adalah Myrtaceae. Myrtaceae memiliki karakteristik daunnya tunggal, tersebar atau berhadapan tanpa penumpu. Bunganya merupakan tipe bunga banci dengan 4-5 kelopak dan 4-5 mahkota. Merupakan tipe actinomorf. Bakal buahnya beruang 1 hingga 8 dengan satu tangkai putih dan bijinya dilengkapi atau tanpa endosperm dengan lembaga lurus, bengkok, melingkar, terpuntir seperti spiral. Adapun contoh tumbuhan dari famili Myrtaceae diantaranya jambu biji, Syzygium guava, cengkeh, Syzygium aromaticum, dan juga salam, Eugenia polyantha. Berikut merupakan gambar dari cengkeh atau Syzygium aromaticum. Famili yang ketiga adalah Literaceae. Literaceae memiliki karakteristik daunnya tunggal, silang berhadapan dengan penumpu kecil atau tanpa penumpu. Bunganya merupakan tipe bunga banci dengan kelopak pangkal berlekatan membentuk badan seperti mangkuk atau tabung dengan taju-taju bebas. Benang sarinya berjumlah 2 kali lipat daun mahkota atau lebih banyak. Kemudian, bakal buahnya beruang 1 hingga 6 dengan satu tangkai putih, serta buahnya keras atau buah pendaga. Adapun contoh tanaman dari famili Literaceae adalah pacar paku atau Lawsonia inermis. Berikut merupakan contoh tumbuhan pacar kuku atau Lawsonia inermis. Oke, kita lanjut kepada materi kedua, yaitu tentang Urasid 2. Tumbuhan kelompok Urasid 2 merupakan kelompok besar tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klad Urosida 2. Kelompok ini mencakup berbagai famili tumbuhan, termasuk Rosaceae, mawar-mawaran, Fabaceae, kacang-kacangan, dan Brassicasea, kubis-kubisan. Karakteristik klad ini termasuk berbagai variasi morfologi dan habitat, mulai dari pohon hingga tanaman merambat dan tanaman herba. Di Urasid 2 ini kita akan bahas mengenai Brassicales, Malvales, dan juga Sapindales. Pertama, kita akan bahas mengenai Brassicales.
Yang mana Brassicales ini biasanya berhabitus ternak, perdu, semak, atau pohon. Bunganya memiliki jumlah mahkota dan kelopak 4. Kelopaknya berbentuk silang dan melengkung, jumlah benang sari 6, semuanya sama atau biasanya 2 lebih pendek dan 4 lebih panjang. Dalam ordo Brassicales, kita akan bahas juga mengenai famili Brassicaceae. Famili Brassicaceae memiliki karakteristik diantaranya jenis tumbuhan atau berhabitus pohon, herba, perdu atau liana. Kemudian, batang tanaman yang masih muda memiliki ruas berongga atau padat. Batangnya juga bisa sukulen atau non-sukulen. Daunnya bisa sederhana atau majemuk. Daun-daun ini dapat ditetapkan atau diekstipulasi. Jika ditetapkan, biasanya berukuran kecil dan berduri. Sebagian besar bunganya biseksual. Mayoritas spesies memiliki 2 hingga 4 benang sari. Bijinya bersifat exalbuminous, endospermik atau non-endospermik. Contoh tanaman dari famili Brassicaceae itu ada kubis atau Brassica oleracea dan juga pakcoy, Brassica sinensis. Berikut merupakan gambar dari tanaman kubis atau Brassica oleracea. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ordo Malvales. Yang mana, ordo Malvales ini biasanya berhabitus pohon, semak, perdu, liana, dan terna. Daunnya palmateli dan berlobus. Juga terdapat rambut seperti bintang. Bunganya memiliki jumlah kelopak dan mahkota yaitu 5. Jumlah benang sarinya itu 5 hingga banyak. Nah, di dalam ordo Malvales kita juga akan membahas mengenai famili Dipterocarpaceae. Adapun karakteristik dari famili ini, yang pertama, pohon seringkali berukuran besar, kemudian daun tunggal, berseling, berstipula, tepiannya rata, dan pertulangan daunnya mirip. Bunga dalam malai, sepalnya berjumlah 5, petalnya berjumlah 5, benang sari 10 hingga banyak. Kemudian, bakal buahnya beruang 3 dengan 2 sampai banyak bakal biji pada setiap ruangnya, serta biji tanpa endosperm. Berikut merupakan gambar buah dari famili Dipterocarpaceae. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai famili Malvaceae. Adapun karakteristik dari famili Malvaceae ini antaranya berhabitus pohon, semak, liana, dan herba, daunnya itu tunggal, berseling, sering berlekuk dan mempunyai pertulangan menjari atau majemuk menjari, serta terdapat stipula. Bunganya menjadi ciri khasnya karena biasanya itu berukuran besar dan membentuk corong. Kelopak bunganya bersatu, mahkota bunganya berjumlah 5. Tersambung di bagian pangkal sehingga bila gugur selalu bersama-sama. Serta bunganya biseksual atau uniseksual. Adapun contoh tanaman dari famili Malvaceae ini ada kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis dan juga Sida guri atau Sida rombifolia. Berikut merupakan contoh dari tanaman kembang sepatu atau Hibiscus rosa sinensis. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas mengenai ordo Sapindales. Yang mana, ordo Sapindales ini didominasi tumbuhan dengan ukuran yang medium hingga yang relatif besar, baik berupa pohon atau perdu, semak yang berbatang tegak, sisanya berupa tanaman merambat. Di dalam ordo Sapindales ini terdapat famili Anacardiaceae. Nah, famili Anacardiaceae ini memiliki karakteristik diantaranya ukuran bunga yang biasanya tidak besar dan tidak mencolok dengan struktur bunga lengkap serta memiliki morfologi daun dengan bentuk yang bervariasi dengan karakteristik umum struktur yang sederhana dengan tepiannya rata atau bergerigi. Kemudian, buah yang dimiliki famili Anacardiaceae umumnya memiliki bentuk, tekstur, dan pola yang khas. Famili Anacardiaceae memiliki buah yang bervariasi, mulai dari buah yang memiliki biji multilokular maupun unilokular,
sampai buah kering atau samaras yang dilengkapi warna sayap mencolok. Kemudian, adapun contoh tanaman dari famili Anacardiaceae adalah mangga atau Mangifera indica dan juga kemang atau Mangifera caesia. Berikut merupakan contoh dari tanaman mangga atau Mangifera indica. Famili yang kedua adalah Rutaceae. Adapun karakteristik dari Rutaceae diantaranya, umumnya tumbuhan anggota dari famili ini memiliki bunga yang terbagi menjadi 4 atau 5 bagian, biasanya dengan aroma yang kuat. Kemudian, habitusnya berupa herba hingga semak dan pohon besar. Memiliki daun tunggal atau majemuk dengan duduk daun tersebar atau berhadapan tanpa adanya daun penumpuk. Selanjutnya, bentuk dan susunan buah bervariasi dapat berupa buah buni, buah batu, atau berkulit tebal, seperti belulang, jarang berupa buah kendaga. Adapun contoh tanaman dari famili Rutaceae adalah limau, atau Citrus medica. Berikut merupakan gambar dari tanaman limau atau Citrus medica. Selanjutnya, famili yang ketiga adalah Sapindaceae. Adapun karakteristik dari famili Sapindaceae diantaranya, Sapindaceae sebagian besar terdiri dari tumbuhan berkayu, kebanyakan pohon, semak besar, dan liana. Banyak yang memiliki daun majemuk menyirip atau dengan helai daun. Dari setiap daun majemuk tersusun di kedua sisi poros tengah. Jarang berbentuk majemuk palmat atau daun yang memancar dari puncak tangkai daun atau sederhana. Daun umumnya tersusun bergantian di sepanjang batang dan jarang berseberangan atau melingkar. Serta bunga berkelamin tunggal, actinomorfik atau zygomorfik, dan berukuran kecil. Mahkota bunga berjumlah 4 atau 5. Adapun contoh tanaman dari famili Sapindaceae adalah matoa atau Pometia pinnata dan juga leci atau Lychee sinensis. Berikut merupakan contoh dari tanaman matoa atau Pometia pinnata. Oke, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.